Halo, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang arsitektur pasca revolusi industri. Kelompok ini ada saya sendiri, Misha Devina, kemudian ada Igusti Ayu Putu Sunaryani, dan Meisi Adinda Putri. Pendahuluan. Jadi revolusi industri terjadi pada pertengahan abad ke-18 yang melahirkan banyak perubahan pada dunia saat itu. Perubahan dasarnya terjadi pada pola kehidupan dan tatanan sosial masyarakat di bagian barat dunia. Terjadinya perubahan terhadap industri dengan penggunaan secara luas tenaga mesin dan yang menggantikan tenaga manusia. Perubahan ini juga berdampak pada bidang seni, desain, dan juga arsitektur. Arsitekturnya memberikan pembaharuan dari segi teknologi, fungsi, dan juga material. Post-industrial arsitektur. Post-industrial arsitektur ini menuntut desain pada bangunan untuk menitik beratkan desainnya pada pengguna bangunannya, atau dikenal juga dengan user-centered design, yang banyak bertolak belakang dengan industrial arsitektur yang mana desainnya menitik beratkan kepada kepentingan produksi industri seperti mesin dan juga pabrik, bukan kepada pelakunya atau pengguna dari bangunan tersebut. Yang pertama adalah Jugendstil. Arsitektur Jugendstil ini merupakan gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1890 hingga 1910 sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya seni di pertengahan abad ke-19. Gerakan ini memiliki komitmen untuk menghapuskan hierarki tradisional dalam seni, di mana pada masa itu banyak yang berpandangan bahwa seni lukis dan seni pahat lebih superior dibandingkan dengan seni kerajinan dekoratif. Terdapat 4 karakteristik arsitektur Jugendstil. Yang pertama, bentuk massa bangunannya lebih dinamis. Yang kedua, menggunakan banyak lengkung-lengkung pada bangunan. Kemudian yang ketiga, bukaan jendela menggunakan material kaca. Dan yang terakhir adalah ornamen pada bangunan yang menggunakan motif tanaman. Seperti bisa lihat di slide, ada 2 contoh arsitektur Jugendstil. Yang pertama adalah Hotel Sentral yang terletak di Prague, dan kemudian Museum of Applied Arts yang terletak di Budapest. Bisa dilihat karakteristik dari arsitektur Jugendstil ini sangat melekat pada bangunan-bangunan dari contoh dari kedua ini. Kemudian selanjutnya ada Art Deco. Art Deco ini terdapat di tahun 1920 hingga 1939. Art Deco adalah sebuah gaya desain arsitektur yang bersifat dekoratif modern. Biasanya terdapat aliran Cubism, Futurisme, Konstruktivisme, dan mengambil desain-desain dari Mesir, Syria, Persia pada Art Deco ini. Untuk karakteristik dari arsitektur Art Deco ini, yang pertama adalah adanya zigurat. Zigurat adalah struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga. Bentuk arsitektur ini terpengaruhi oleh gaya arsitektur Babilonia dan juga Mesir. Yang kedua, memiliki sisi lengkung. Art Deco ini identik dengan maskulin dan dinamis. Hal ini dapat terlihat pada desainnya yang memiliki sisi lengkung sebagai focal point dan perpaduan antara garis tegas dari sisi yang lainnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang ketiga adalah bentuk atapnya yang datar. Kebanyakan Art Deco berbeda karena biasanya rumah memiliki bentuk atap yang miring. Tetapi karena Art Deco ini merupakan turunan dari Cubism, jadi sangat mengagumkan bentuk kubus ini, ya, yang terlihat pada atapnya yang datar menyerupai kubus. Selain itu, atap bergaya Art Deco ini biasanya dihiasi oleh parapet penghalang pendek di tepian atap atau bahkan menara. Yang keempat, menggunakan glass block. Pada bangunan Art Deco ini, penggunaan glass block atau balok-balok kaca digunakan secara ekstensif sebagai pengganti jendela. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan cahaya alami dari matahari untuk masuk ke dalam bangunan.
Kemudian yang kelima adalah dekorasi yang artistik. Dekorasi ini terlihat pada tampilan luar bangunan. Pada entrance-nya kadang-kadang disekelilingi dengan pilaster atau pediments. Pintu dan jendelanya juga kadang-kadang dihiasi oleh dekorasi tertentu yang juga bervariasi. Kemudian untuk contoh arsitektur Art Deco ini dapat dilihat pada Eastern Columbia Building di Los Angeles, California, dan juga American Radiator Building. Seperti dilihat banyak ornamen-ornamen dan juga zigurat yang berbentuk tangga-tangga dan juga penggunaan glass block pada bangunan tersebut. Slide 14. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Kusunaryani dengan NIM belakang 017. Jadi materi yang akan saya bawakan yaitu arsitektur ekspresionisme. Nah, arsitektur ekspresionisme ini merupakan gaya arsitektur yang berkembang di Eropa pada permulaan abad ke-20, yaitu tepatnya pada tahun 1905 sampai dengan 1925. Nah, pertama kali terjadi di Jerman sebagai pergerakan ekspresionisme dan di Belanda khususnya di Sekolah Amsterdam antara tahun 1910 sampai dengan 1925. Kemudian ada pun beberapa karakteristik dari arsitektur ekspresionisme. Yang pertama yaitu bentuk massa bangunan yang simetris. Kemudian yang kedua merupakan hasil kombinasi seni dan juga industrial production. Kemudian yang ketiga mengekspor esensi dari material yang digunakan. Dan keempat mengutamakan peruangan yang dioptimalkan melalui penataan struktur, sirkulasi dan juga pencahayaan. Bisa kita lihat seperti gambar pada slide. Kemudian slide berikutnya ini merupakan karya-karya arsitektur ekspresionisme yang dimana pada gambar kiri itu merupakan karya Van der Meij dan juga pada gambar yang di kanan itu merupakan karya Klein. Selanjutnya ada karya dari Antoni Gaudi yang dimana karya arsitektur Gaudi ini luar biasa karena ragam bentuk, tekstur, dan warnanya serta cara ekspresif yang bebas di mana elemen-elemen seninya ini tampak tersusun. Kemudian geometri kompleks bangunan Gaudi ini begitu selaras dengan struktur arsitekturalnya sehingga keseluruhannya termasuk permukaannya memberikan kesan sebagai objek alami yang sepenuhnya sesuai dengan hukum alam. Kemudian lanjut ada arsitektur konstruktivisme yang mana arsitektur konstruktivisme ini merupakan arsitektur post-industrial yang sangat berhubungan dengan komposisi struktur dan konstruksi. Arsitektur konstruktivisme ini sangat menonjolkan kejujuran struktur dalam tampilannya. Kemudian gaya arsitektur ini sangat identik dengan negara Rusia yang dimana pada tahun 1920 sampai dengan 1930 yang dimana merupakan tempat pengembangan gaya ini. Kemudian ada pun beberapa karakteristik dari arsitektur konstruktivisme yang dimana yang pertama itu ada unsur bidang geometri yang banyak dipengaruhi oleh gaya kubisme. Kemudian yang kedua mulai menggunakan ruang kosong sebagai elemen desain. Kemudian yang ketiga itu pewarnaan pada gaya ini banyak dipengaruhi oleh gaya dadaisme menggunakan warna merah, hitam, putih, krim, kuning, dan juga abu-abu. Kemudian yang keempat menggunakan metode industri untuk menciptakan objek geometris. Nah, yang dimaksud kubisme itu merupakan gambar paling atas pada slide. Kemudian ruang kosong ini gambar yang di tengah-tengah dan yang paling bawah ini menggunakan warna krim pada elemen dinding. Kemudian ada pun beberapa contoh bangunan dari
dari gaya arsitektur ini. Yang pertama, yang di sebelah kiri itu ada stasiun radio Slovakia. Kemudian yang di kanan merupakan perumahan Moskoprom di Moskow. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Futurisme pada tahun 1909 sampai 1944. Futuristik hadir pada abad ke-20 di Italia. Arsitektur futuristik adalah gaya desain yang menghadirkan tampilan masa depan. Futuristik biasanya menerapkan desain bergaya minimalis yang berkelas. Karakteristik dari arsitektur futurisme yaitu bentuknya yang unik, yang kedua memanfaatkan teknologi, ketiga pencahayaan yang futuristik, kemudian pemilihan dan penggunaan warna yang cerah dan bersih seperti putih, kuning hingga warna perak. Kelima, penggunaan material yang licin dan berkilap. Enam, mengutamakan prinsip dari minimalis. Selanjutnya berikut ada beberapa contoh dari arsitektur futurisme, yaitu ada Ligy Bellemins Railway Station di Ligy, Belgium. Terus kedua ada Evolution Tower, Moskow, Rusia. Kemudian suprematisme pada tahun 1913 sampai 1920. Aliran suprematis dalam arsitektur adalah gerakan seni awal abad ke-20 yang berfokus pada dasar-dasar geometri, yaitu lingkaran, bujur sangkar, persegi panjang, bentuk abstrak, dan pemilihan warna fasad bangunan dalam rentang warna terbatas. Arsitektur suprematisme memiliki 3 karakteristik, diantaranya yang pertama, komposisi bentuk bangunan yang berfokus pada bentuk basic geometri. Kedua, mengedepankan bentuk bangunan yang abstrak. Ketiga, gerak maju suprematisme dalam 3 tahapan, yaitu hitam, berwarna, dan putih. Berikut beberapa contoh dari arsitektur suprematisme. Yang pertama ada Olympic Aquatic Center, London, England. Terus yang kedua ada Vitra Fire Station pada tahun 1904 di Wehlam, Rhein, Jerman. Selanjutnya The Stegel yang dimulai pada tahun 1920 sampai 1930. Arsitektur The Stegel merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitektur post-industrial arsitektur yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an. Arsitektur ini lebih menunjukkan sebuah pemikiran akan kesederhanaan dan keabstrakan. Karakteristik dari arsitektur The Stegel diantaranya yang pertama memiliki fasad bangunan berwarna primer merah, biru, kuning, putih, dan hitam. Kedua, komposisinya adalah harmoni kontras. Ketiga, memunculkan bentuk yang dinamis. Arsitektur tidak dipandang sebagai selubung bangunan yang mati, tapi mencerminkan ruang dari waktu. Kemudian yang keempat, diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang ringan, permainan bidang-bidang, dan pencahayaan. Berikut beberapa contoh dari arsitektur The Stegel. Yang pertama ada The Hague City Hall dan kedua Redfield Square House. Sekian presentasi dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.